saya Maria Flanella Daini Sanjusui. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya ingin memaparkan materi terkait dengan sistem reproduksi manusia. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mengetahui dan ada juga yang tidak mengetahui apa itu sistem reproduksi manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dan beberapa organ sistem reproduksi manusia pada pria sekaligus pada wanita. Nah, teman-teman, pengertian reproduksi pada manusia. Nah, reproduksi merujuk pada serangkaian proses biologis yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan baru. Secara khusus, reproduksi manusia adalah pembentukan sel reproduksi yang disebut sel telur atau ovum pada wanita dan sel sperma pada pria, teman-teman. Nah, ketika sel telur dan sperma bertemu dalam kondisi yang sesuai, maka terjadilah proses pembuahan dan pembentukan embrio pun akan dimulai, teman-teman. Nah, reproduksi manusia juga melibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam tubuh wanita selama proses kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja organ sistem reproduksi manusia pada pria sekaligus pada wanita. Nah, di sini organ sistem reproduksi pada pria. Nah, tadi telah disebutkan beberapa terkait penjelasan secara umum pengertian dari reproduksi ini sendiri, teman-teman. Di mana tadi reproduksi manusia melibatkan sel sperma dan berbagai sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria ini terdiri dari testis, epididymis, saluran ejakulasi, dan penis, teman-teman. Nah, yang pertama adalah testis. Testis adalah sepasang kelenjar yang terletak di dalam kantong yang disebut skrotum. Nah, organ ini, teman-teman, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon seks pria, terutama testosteron, teman-teman. Kemudian ada juga tadi disebutkan epididymis. Nah, epididymis ini adalah saluran yang melilit di sekitar bagian belakang setiap testis, teman-teman. Bagian dari sistem reproduksi pria merupakan tempat di mana sperma disimpan dan matang sebelum dikeluarkan selama proses ejakulasi. Nah, yang ketiga adalah saluran ejakulasi, di mana tadi setelah proses epididymis maka akan terjadi proses ejakulasi. Nah, saluran ejakulasi ini terdiri dari vas deferens, vesicula seminalis, dan prostat, teman-teman. Nah, vas deferens ini yang membawa sperma matang dari epididymis ke vesicula seminalis dan prostat. Nah, pada kedua organ sistem reproduksi inilah ditambahkan cairan untuk membuat air mani. Dan yang terakhir adalah penis, teman-teman. Nah, penis ini adalah organ terakhir atau organ eksternal bagian luar yang digunakan untuk mengirimkan sperma ke dalam vagina selama berhubungan seks. Nah, yang merupakan cara reproduksi manusia. Organ ini berperan sebagai saluran keluarnya urin dari dalam tubuh, teman-teman. Nah, setelah organ reproduksi pada pria, di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi pada wanita. Nah, organ reproduksi pada wanita ini sama seperti sistem reproduksi pada pria, teman-teman. Di mana sistem reproduksi wanita juga terdiri dari berbagai organ-organ penting. Yang pertama ada ovarium. Nah, ovarium adalah sepasang kelenjar yang berbentuk mirip seperti biji kacang. Organ sistem reproduksi ini berfungsi sebagai tempat produksi sel telur atau ovum dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Kemudian yang kedua, organ penting yang kedua adalah tuba fallopi. Nah, tuba fallopi di mana setiap ovarium yang berhubung dengan saluran tuba fallopi-nya masing-masing, di mana bagian ini terdiri dari sistem reproduksi wanita yang menghubungkan antara ovarium dan rahim. Tuba fallopi adalah tempat di mana terjadi pertemuan antara sel telur yang dilepaskan dari ovarium dengan sperma dan juga merupakan tempat terjadinya fertilasi. Kemudian organ penting yang ketiga adalah uterus atau rahim, teman-teman. Di mana organ sistem reproduksi yang berbentuk seperti buah pir.
yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian selama siklus menstruasi juga terdapat lapisan dalam rahim yang disebut dengan endometrium, di mana dia akan tumbuh dan siap menerima sel telur yang telah dibuahi jika terjadi pembuahan. Kemudian yang keempat ada serviks, teman-teman. Nah, organ penting serviks ini adalah organ yang menghubungkan rahim dengan vagina. Nah, saat wanita tidak hamil, serviks menghasilkan lendir yang membantu melindungi rahim dari infeksi. Nah, selama persalinan juga, serviks akan membuka untuk memungkinkan bagaimana proses terjadi atau keluarnya seorang bayi. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah organ vagina. Nah, organ vagina ini adalah saluran testis yang menghubungkan serviks dengan bagian-bagian luar tubuh. Nah, selain sebagai saluran untuk menstruasi dan persalinan, organ ini juga merupakan tempat masuknya penis selama berhubungan seks. Kemudian teman-teman, setelah menjelaskan terkait dengan organ sistem reproduksi wanita dan pria, nah, cara kerja dari sistem reproduksi ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini alat reproduksi pria dan wanita terdiri dari organ-organ yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu menghasilkan sel-sel reproduksi dan menyalurkannya ke organ reproduksi lainnya. Nah, teman-teman, proses reproduksi pada wanita ini dimulai ketika sel telur yang matang di dalam ovarium akan dilepaskan ke dalam tuba falopi. Di dalam organ sistem reproduksi ini, sel telur bisa bertemu dengan sel sperma. Jika sel telur dibuahkan oleh sel sperma, maka sel telur akan berkembang dan akhirnya menempel di dinding uterus. Nah, pada organ sistem reproduksi inilah kemudian sel telur akan tumbuh dan berkembang menjadi bayi. Jika tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur akan dikeluarkan dari tubuh bersamaan dengan menstruasi. Nah, teman-teman, proses reproduksi pada pria juga dimulai dengan produksi sperma di dalam testis. Sperma kemudian disimpan dalam epididymis sebelum dikeluarkan melalui saluran deferens. Saat hubungan seksual terjadi, sperma akan keluar melalui penis dan mencari sel telur yang matang di tuba falopi wanita, dan di dalam organ tersebut sistem reproduksi wanita inilah yang akan membuahi sel telur atau ovum tersebut sehingga menjadi bayi. Dan teman-teman, mungkin itu saja terkait dari materi tentang sistem reproduksi manusia. Sekian dan terima kasih.